Jam Tahsin, Pak. Di kelas mana? Iya nih, di kelas 7A. Wah, yang sama aja, Pak. Perkenalkan, ini Pak Ilham, guru tahsin kami di kelas 7 ini. Orangnya ramah tapi tegas. Dia tidak akan membiarkan satu siswa pun tidak fokus saat pelajarannya. Adel. Hadir, Pak. Gio. Hadir, Pak. Iqbal. Iqbal. Ini Iqbal, si paling ngobrol sendiri saat pelajaran tahsin. Ada saja yang diobrolin, dari sepak bola, Mobile Legends, sampai gosip soal selebgram viral juga dia obrolin. Bagi dia, ngobrol itu lebih asyik daripada harus belajar tahsin. Saya, Pak. Siapa itu yang tidur? Bangun. Selamat datang di Temelet. Ada yang bisa kami bantu? Ini Bani, si paling tidur saat pelajaran tahsin. Buat dia, tahsin itu boring, membosankan. Bisma. Bisma nggak ada, Pak. Nggak masuk. Masuk, Pak. Tapi barusan keluar. Aku dia, Pak. Kalau yang ini namanya Bisma, King Bisma, si paling kabur saat pelajaran tahsin. Sebenarnya dia anak yang pintar, IQ-nya saja 126. Tapi buat dia, pelajaran tahsin itu nggak penting, nggak bakal keluar juga di TKA. Ya nggak, Bis? Alhamdulillah, materi tahsin kita semester ini sudah selesai. Pekan depan kalian semua akan ujian tahsin. Hah? Ujian tahsin? Mati aku. Sebelum ujian, Bapak akan memberikan jam tambahan. Bapak akan datang ke rumah kalian. Nanti jam tambahannya berkelompok. Yes. Males banget. Jam tambahan ini sifatnya wajib. Kalau tidak ikut, kalian harus mengulang pembelajaran tahsin di semester depan. Dengarkan. Sekarang saya umumkan jam tambahan pertama untuk kelompok 1. Anggotanya Gita, Aini, Adel, Gio, Bisma, Iqbal, dan Nabi, Dani. Nanti silakan kelompok 1 berdiskusi. Waktunya besok 1 jam 8 pagi. Ya. Bagaimana ini? Di rumah siapa besok? Di rumahku saja, wis. Rumah jauh, di rumah banyak aja. Rumahku sempit kali. Rumahmu aja, Bal. Rumahku kan gede. Oga, ntar Pak Ilham ngomong sama Artu bisa gawat, bisa diceramai aku. Ya sudahlah, di rumahku saja. Tapi rumahku agak jauh juga. Gimana? Gampang itu, serap saja. Kalau begitu, aku share ke WA-mu saja, Bal. Serap ke Bisma aja, sampai itu udah ada muka. Oke, dan aku share ke kalian juga ya. Siap, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya, baru datang, belum telat kan? Aman, Pak Ilham belum datang kok. Itu Pak Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua sudah datang. Belum, Pak. Bani, Iqbal, dan Bisma belum datang. Oh ya, kita tunggu dulu. Bisma, ayo. Buset, jauh juga rumah Ju, mana banyak belokan lagi.
Udah ikut map saja, sampai pasti sampai. Udah cepetan naik, udah telat ini kita. Ini sudah dekat kan harusnya? Kayaknya sih iya. Kok kayaknya sih bis, kamu bisa kan baca mapnya? Bener kok, masa geng bis masalah sih? Heleh kangking, sini HP-nya. Ya elah bis, salah jalan ini kita. Harusnya kita belok di gang depan, bukan gang yang ini. Sorry bro, geng juga manusia. Ini HP-mu, cepetan naik. Berhenti bal. Apalagi sih bis? Ini mapnya mati, pakai dataku habis. Iya ini Bisma, udah tahu kalau dipakai, pakai datanya nggak ada. Pakai HP-mu coba ban. Gue nggak bawa HP. Kacau, mana depan pertigaan lagi? Belok mana nih kita? Kiri apa kanan? Kanan aja kanan, yang baik-baik kan kanan. Kanan, ini mau cari rumah Cio bis. Lo kira kita mau cari pahala? Ada bapak-bapak itu, kita tanya dia aja yuk. Ya udah sana tanya. Tanggung jawab kamu bis, gara-gara kamu ini. Ulun Pak. Mau cari siapa ya, Dik? Ini Pak, mau tanya rumahnya Mas Jio di mana ya? Cio siapa ya, Dik? Jio, anaknya Pak Agus. Di sini Agus itu banyak, Dik. Agus Mintoro, itu rumahnya di depan pertigaan sana. Agus Arintono, agak jauh sih, masih harus lurus terus belok kanan. Kalau Agus Rinantoko, beda lagi, carinya di MTS 8 Gunung Kidul, jangan di sini, Dek. Waduh, nggak tahu saya Pak. Kalian tahu nggak? Ya sudah Pak, kalau gitu matur nuwun, nggih. Nggih, Dek, nggih. Sudah hampir jam 10 kok mereka belum datang ya? Kamu sudah Sherlock kan? Sudah, Pak. Kalau gitu saya cari mereka dulu ke jalan, siapa tahu mereka butuh bantuan. Assalamualaikum. Waduh, jalan buntu ini. Waduh, salah jalan lagi nih kita. Kamu sih bis, ada-ada aja, ruwet ini urusan. Saya rumah orang, ya pakai map. Kayak orang zaman purba aja. Loh, kok nyalain aku? Kalian juga punya HP, nggak dipakai, nggak modal. Udah, jangan ribut. Kita muter lagi aja cari jalan satunya. Capek aku ban dari tadi muter-muter terus. Itu Pak Ilham. Alhamdulillah. Di sini rupanya kalian. Mapnya Bisma mati Pak, jadi kita nggak tahu jalan ke rumahnya Jio. Iya, Pak. Kami muter-muter dari tadi. Mana haus lagi? Maghrib masih lama. Bani, Bisma, Iqbal. Iya Pak. Kalian butuh peta untuk sampai ke rumahnya Jio kan? Iya, Pak. Dan kalian tersesat karena mapnya hilang, betul? Betul Pak. Hidup juga begitu, Bis. Kita semua ini sebenarnya penghuni surga yang sedang mampir ke buminya Allah. Kita seharusnya pulang ke surga, tempat asal kita, benar kan? Seperti kalian yang butuh map untuk sampai ke rumahnya Jio, kita juga butuh map untuk sampai ke surga. Tanpa map kita akan tersesat.
Bukannya ke surga, bisa-bisa kita malah pulang ke neraka. Mau nggak, Bal? Allah menciptakan dunia ini lengkap dengan mapnya. Dengan petunjuknya Al-Quran. Itulah map kita di dunia ini. Kalau mau selamat dan bisa kembali ke surga, ya kita harus mengamalkan isi Al-Quran. Kalau kita mengabaikan Al-Quran, malas mempelajarinya, atau bahkan menganggap Al-Quran itu tidak penting, maka yang akan terjadi ya seperti kalian hari ini. Tahu apa? Tersesat, Pak. Enak nggak tersesat? Nggak enak, Pak. Capek, pusing. Iya, benar. Capek, pusing, menderita. Itulah yang akan kita rasakan saat kita tidak mengenal Al-Quran. Hidup kita akan capek, muter-muter, seperti tidak ada tujuan. Pusing karena tidak paham bahwa ada Allah yang akan selalu menolong kita. Menderita karena nanti saat kita di akhirat kita akan tersesat di neraka. Maafkan saya, Pak. Maafkan kami juga, Pak. Minta maaflah kepada Allah dan janji kepada diri kalian untuk tidak meremehkan Al-Quran lagi. Supaya apa? Supaya kalian tidak Tersesat. Kata orang, dunia itu fata morgana, palsu. Oleh karenanya, kita butuh petunjuk agar tidak tersesat di dalam kepalsuan ini. Al-Quran, itulah petunjuk kita, map yang sempurna yang akan menuntun kita untuk mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita yang selama ini masih mengajukannya, jangan resah. Kita masih muda, masih banyak waktu bagi kita untuk belajar membaca, memahami, dan mengamalkan isinya yang sangat mulia.